tahu kau harus mau. Ku ingin kau begitu agar kau tahu, jadilah kau milikku selalu. Cuma aku, bila ku mati, kau juga mati. Walau tak ada cinta, sehidup semati, jadilah kau milikku selalu. Tanpa tersentuh, cuma aku. Mengapa aku begini? Jangan kau mempertanyakan. Bila ku mati, kau juga mati. Walau tak ada cinta, sehidup semati, jadilah kau milikku selalu. Tersentuh, cuma aku. Mengapa aku begini? Jangan kau mempertanyakan. Jangan kau mempertanyakan. Mengapa aku begini? Jangan kau mempertanyakan. Selamat pagi. Tadi kita udah nyanyi bareng-bareng ya. Iya. Rame banget di studio. Tepuk tangan dari studio. Ada 1 juta orang pada di sini. 2 juta loh orang di sini. Padahal 1 juta orang di sini. Kita seperti biasa. Dia sendirian di sini, nggak berdua sama Okta, tapi sudah ada Mas Franky Indrasmoro, musisi kita, atau biasa disapa Mas Pepe. Mas Pepe. Ya. Monggo silakan. Nggak apa-apa ya Mas ya? Nggak apa-apa dong. Nah, kalau ingat Mas Pepe itu saya ingat satu bait lagu. Aku, tapi sebentar sebelum saya lanjutkan, kecilin dulu volume TV Anda. Kerusakan apapun bukan tanggung jawab saya. Aku tak tahu apa yang terjadi antara aku dan kau. Bentar. Nah, Mas, Kenapa kok sih? lagu itu? Udah izin belum? Mau lagu lagi? Oh bukan. Udah izin atau belum? Nah. Emang pakai izin? Nah, ini pakai izin nggak sih, Mas Pepeng? Apanya tuh? Kalau misalnya mau nge-cover lagu kayak Reza tadi? Oh iya ya, sebetulnya kalau dalam hal penggunaan lagu ya, nyebutnya kalau di industri itu penggunaan lagu itu udah pasti ada izinnya. Izinnya tuh ya gimana ya? Kayak ibaratnya kayak kita mau
aku pinjam barang kamu boleh? Oh, boleh aja kalau saya mah. Oh, enggak ya, tapi nggak sembarangan minjem gitu ya Mas Pepeng ya. Iya. Oke, jadi istilahnya kalau kita mau minjem barang kan harus ada izin dulu atau kita mau bertamu harus ada assalamualaikum dulu begitu ya Mas ya. Betul. Istilahnya Intinya ya. begitu. Oke, nah ketika berbicara soal cover lagu seperti tadi saya sampaikan juga yang saya nyanyikan walaupun suara saya tak patut didengar juga luar biasa begitu dia. Bakat terpendam harus tapi dipendam. kan ini juga menjadi salah satu prosedur untuk teman-teman musisi juga banyak dikenal orang juga Mas kalau misalnya cover-cover lagu kayak gitu Mas. Dan apa sih sebenarnya manfaat dari memang harus melakukan izin dulu, harus assalamualaikum dulu? Ya sebetulnya sih untuk gini kalau kita ngomongin tentang karya cipta lagu ya. Karya cipta lagu kan orang menciptakan lagu, seniman pencipta lagu itu udah pasti kan ada effortnya. Setuju. Ya dia kalau merekam berarti harus ada bayar listrik segala macam, intinya ada tenaga, ada uang, pikiran dan lain-lain ya. Nah apabila penggunaan lagu itu apalagi untuk sebuah penggunaan yang ada value, dalam hal ini ada nilai ekonominya, sudah pasti si pencipta lagu seharusnya sudah selayaknya mendapatkan hak ekonomi juga. Oh, nah itu hak ekonomi. Jadi itu izinnya tuh lebih kalau untuk di industri ya lebih ke situnya sih. Jadi untuk berbagi ke si pencipta lagunya sendiri. Oke, Gitu. tujuannya bahwa kesejahteraan bersama-sama begitu. Tujuannya ya, Mas, begitu. ya. Nah, tapi gimana caranya kita sebagai orang awam yang ingin cover mau izin dulu nih, misalnya mau izin sama Mas Pepeng, gimana cara izinnya? Saya kan nggak punya kontak sama Mas Pepeng. Kalau kenal, kalau nggak kenal gimana ya? Untungnya kenal. Gitu ya. Nah, itu gimana tuh Mas? Yes, that's why apa ya, semua tentang hak cipta termasuk hak cipta lagu ya, karya tulis gitu segala macam, itu kan landasan hukumnya ada, sebetulnya sudah ada, yaitu Undang-Undang HAKI. Undang-Undang tentang hak atas kekayaan intelektual, yaitu Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Betul. Yang mungkin katanya sekarang sedang dikaji ulang ya, mau ada perevisian dan lain-lain. Tapi intinya selama undang-undang itu masih berlaku dan yang versi revisinya itu juga belum berlaku, lebih baik ikuti yang sudah ada saja sudah dulu. ada, betul. Nah, dalam undang-undang itu disebutkan kalau pencipta lagu, intinya kalimatnya kurang lebih begini ya. Kalau pencipta lagu ingin mendapatkan hak ekonomi atas karya ciptanya, itu harus terdaftar di lembaga yang ditunjuk oleh negara. Oke. Gitu. Oh, gitu. Lembaga yang ditunjuk negara itu Lembaga Manajemen Kolektif, LMK. Gitu. Oh, berarti memang ada hak-hak yang memang harus dipenuhi. Nah, itu haknya ada apa aja sih, Mas Pepeng? Kalau selain hak ekonomi itu? Kalau hak cipta itu kan sebetulnya kita ngomongin di sini khusus lagu ya. Hak cipta lagu itu udah pasti harus melekat ke penciptanya. Kayak misalkan tadi barusan lagu Posesif ya. Betul. Itu mungkin di kreditnya ada tulisan tuh ciptaan Frankie Indrasmoro gitu, karena lagu tersebut memang ciptaan aku gitu. Walaupun dulunya dipopulerkan oleh sebuah band yang namanya Naif. Gitu, tapi penciptanya bukan Naif. Penciptanya adalah salah satu personil Naif yang bernama Frankie Indrasmoro gitu. Jadi itu namanya hak moral. Nah, jadi selain hak ekonomi tadi, hak cipta itu ada hak moral juga. Namanya harus terkreditkan. Nah, makanya secara individu. Jadi secara logika kita yang bagi cover ataupun siapapun yang nantinya akan menggunakan musik ciptaan lagu harus jelas ciptaannya dari siapa. Harus jelas. Karena itu bisa di-googling sendiri gitu ya, Mas. Ini ciptaan siapa gitu ya. Ya minimal bisa di-googling ya. Atau misalnya biasanya gini Mas, ada yang penciptanya anonim terus dipopulerkan oleh, nah itu boleh nggak sih sebetulnya? Dipopulerkan oleh maksudnya grupnya atau artisnya gitu ya nggak apa-apa juga lah. Nggak apa-apa juga. Tapi yang pasti pencipta lagunya namanya harus disebutkan. Oke. Jadi kalau hak cipta itu ada hak ekonomi tadi dan hak moral. Dan itu yang memang juga harus dijunjung juga dan diedukasi untuk betul. masyarakat Indonesia juga begitu ya. Nah, kalau misalnya membaca pentingnya royalti dalam karya musik. Nah, melihat kalimat itu, apa yang memang bisa Mas Pepeng sampaikan ke pemirsa? Mungkin banyak juga masyarakat yang kurang teredukasi seperti saya misalnya soal royalti ini, Mas. Karena kan juga sempat ramai di media sosial gitu loh, Mas. Ya, jujur memang belakangan ini agak-agak overwhelmed ya berita-berita tentang hak ekonomi pencipta lagu, lalu ada itu yang si Anu nggak boleh ngebawain si itu lagunya si ini gitu ya, itu segala macam. Itu sebetulnya ranah kalau dalam sisi hak cipta lagu itu ranah performing right. Jadi kalau hak cipta lagu itu sebetulnya ada yang sebetulnya banyak, tapi ada hak reproduksi yang umumnya hak reproduksi, yaitu
gimana ya, jelasin panjang nih. Kita cuma Gak mau kita tungguin buat Mas Pepeng. Ayo silakan Mas Pepeng. ini materi kuliah anjay. Oke, jadi hak reproduksi itu dalam bahasa industri disebut hak mekanik atau mechanical right. Oke. Gitu. Nah, mechanical right itu adalah basically gini, kalau kamu genjreng, terus habis itu ada nada dan ada lirik ya udah jadi lagu, itu sebetulnya udah secara otomatis timbul hak mekanik. Oke. Namun belum bisa diterima hak ekonominya karena belum dipublish. Betul. Ya, Setuju. that's why di industri ada namanya musik publisher, penerbit musik. Begitu karyanya sudah dipublish ke platform digital segala macam, gitu, itu baru ada hak ekonominya namanya mechanical royalty. Oke. Nah, lalu yang berikutnya hak derivatif. Derivatif itu turunan. Turunan itu berarti lagu yang sudah ada tadi masih bisa kita manfaatkan nih. Untuk apa misalnya? Untuk dipakai di film, soundtrack, untuk iklan, produk, jargon ini apa campaign politik. Betul. Campaign politik. Iya betul. Ya benar. Karena supaya Itu harus ada lisensinya ke pencipta lagu. Oke. Jadi secara tidak langsung bahwa ini juga menguntungkan bagi pencipta lagu begitu ya, mendapatkan haknya ketika membuat sebuah karya. Betul. Nah, yang berikutnya tadi hak distribusi dan yang terakhir performing right. Nah, ini yang di apa ya, yang agak-agak sering di media itu ya hak yang di banyak drama itu yang performing right. Oke. Nah, berarti sebetulnya kalau misalnya sebuah lagu, Mas, pemiliknya siapa sih? Kalau aku pernah baca ada song stakeholder. Nah, itu tuh apa tuh, Mas? Pemilik lagu udah pasti penciptanya. Misalkan gini ya, misalkan kamu nyiptain lagu, tapi kamu tidak ada uang untuk merekaman. Akhirnya Okta yang merekam nih. Akhirnya karena investasinya ada di Okta, berarti master recordingnya atau master rekamannya punya dia. Okta, Yes, tapi hak ciptanya tetap punya Reza. Iya. Oh gitu. Berarti kalau misalnya kita mau manggung gitu, Mas, ya ada musisi mau manggung pakai lagu milik orang lain, milik penciptanya gitu, berarti harus izin dulu. Prosesnya itu kira-kira berapa lama tuh, Mas? Karena kan berarti harus nyiapin song listnya segala macam gitu. Ya kita contoh yang barusan aja deh ya. Yang barusan tadi tuh. Kan aku ngebawain lagu Posesif tuh. Betul. Posesif itu berarti di sini aku mengcover lagunya yang dipopulerkan oleh Naif, ya kan ya. Nah, walaupun penciptanya itu aku sendiri dan itu yang nyanyiin barusan itu aku juga, Franky Indrasmoro, si pencipta lagunya, itu tetap harus izin ke diri sendiri gitu. Franky, boleh nggak bawain lagu lo? Oh, boleh. Jadi harus nanya. Buat Franky acara apa? Buat iya. sapa pagi weekend. Oke, boleh gitu. Untung si Franky udah bangun ya, Mas ya? Untung udah bangun. Iya, kalau belum bangun nggak bisa izin. Iya benar. Nah, terus dari situ lalu stasiun TV-nya melaporkan ke LMK tadi. Jadi alurnya adalah LMK bekerja based on laporan. Nah, manfaat kita ngikutin alur tuh apa sih, Mas, sebenarnya, Mas? Iya, manfaat ngikutin alur berarti turut menyeimbangkan ekosistem. Asik. Turut menyeimbangkan ekosistem, baik si pengguna, yang penerima lagu pun, bahkan yang menciptakan lagu pun juga bisa merasakan bersama-sama indahnya sebuah karya. Iya, dan sebetulnya kan ini sistemnya sebetulnya sudah ada. Kalau misalkan semua itu punya kesadaran ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang hak cipta tuh aku selalu bilang ini semua adalah tentang kesadaran. Setuju. Kesadaran dari si pencipta lagu bahwa dia itu mempunyai hak apabila lagunya digunakan dan mempunyai kewajiban. Kewajibannya adalah melaporkan mendaftarkan lagu-lagu yang dia bikin ke lembaga tadi. Gitu. Nah, dari sisi pengguna punya punya kewajiban, yaitu minta izin apabila lagunya mau dinyanyikan atau dipakai lah gitu. Nah, haknya adalah menggunakan sebaik-baiknya sesuai dengan izinnya. Oh ya, soalnya kalau kita lihat kan banyak juga nih, Mas Pepeng. Jadi yang nge-cover justru yang lebih bisa dibilang lebih terkenal gitu. Nah, itu kan lebih viral biasanya. Berarti perlu dipertanyakan udah izin belum nih gitu kan sampai akhirnya jadi viral. Nah, kalau Mas Pepeng sendiri ngeliat sekarang fenomenanya kayak gimana sih, Mas, soal itu? Fenomena yang terjadi sekarang ya, aku nggak terlalu. Apakah udah rapi tuh soal izin-izin pemakaian lagu atau karya? Ya, aku sebetulnya tidak ingin terlibat dalam drama ini ya. Cuman kalau misalkan ditanya seperti ini, jawaban paling aman adalah gini, kembali lagi kesadaran aja. Gitu. Setuju. Kembali lagi kesadaran aja. Banyak cari tahu tentang hak cipta. Misalkan
kamu pengen pakai lagu gitu untuk apapun itu, cari tahu gimana cara menggunakannya sesuai dengan undang-undang gitu. Oke, dan sekarang apalagi dengan canggihnya teknologi sebenarnya sudah gampang kok untuk mencari siapa yang punya lagu. Sekarang Gampang juga kan, banget. apalagi ada pihak ketiga ya, saya sebutnya begitu ya Mas Pepengnya. Iya. Nah, itu juga tentunya juga memudahkan bagi para seperti saya misalnya yang ingin cover lagu atau siapapun yang ingin cover lagu untuk Iya. mencari siapa penciptanya untuk izin dulu. Betul. Asal mau begitu ya. Dan izin itu apabila dipanggungin sama misalkan panggungnya direkam lalu di-upload ke YouTube itu ada izinnya lagi. Oke. Berlapis. Nah, kalau misalkan di panggung itu ke lembaga manajemen kolektif tadi, kalau di-upload ke platform itu ke musik publisher. Oke. Nah, sebenarnya banyak yang belum paham apa sih musik publisher, tapi nanti kita bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Masih di Sapa Indonesia Akhir Pekan dan kita masih ngobrolin soal royalti, musik publisher, masih dengan Mas Pepeng. Mas Pepeng, menyambung yang tadi soal music publisher, itu apa sih sebetulnya? Ya, musik publisher itu ya tadi kayaknya udah sebut ya. Jadi intinya adalah musik publisher itu yang menjaga hak cipta dari pencipta lagu apabila lagunya itu ada di platform, baik itu platform fisik maupun platform digital. Oke. Gitu. Intinya itu. Jadi tadi kan aku bilang tuh hak mekanik tuh. Udah nyiptain lagu, gejreng keluar hak mekanik. Begitu udah di publish ke platform, Bunyinya nggak ngejreng lagi. Banyak bunyinya tring. Bunyinya tring. Nah, itu ada duitnya tuh. Nah, itu musik publisher lah yang menjaga keamanan dari hak mekanik tersebut. Dalam arti yang mengklaim dari hak mekaniknya. Nah, adanya musik publisher ini sebenarnya kalau bisa kita ambil kesimpulan adalah menguntungkan si pencipta lagu. Udah pasti. Ya, karena dilindungi oleh musik publisher dengan karya-karyanya. Nah, gimana caranya pencipta lagu ini bisa mendaftarkan ke musik publisher ataupun musik publisher bisa mencari pencipta lagu dari sebuah karya yang harus kita lindungi? Ya, kembali lagi cari di internet aja. Banyak banget musik publisher di Indonesia. Ada, hampir setiap record label di Indonesia juga terutama ya itu udah pasti ada musik publishernya. Dan ada juga beberapa musik publisher yang memang independen gitu, seperti tempat aku bekerja sekarang nih. Namanya Massive Music Entertainment gitu ya, independen. Gitu. Masih banyak nggak Mas Pepeng kalau dilihat sekarang musisi yang mungkin belum tahu atau belum paham soal keberadaan musik publisher maupun juga tadi hak mekanik, hak royalti dan segala macamnya itu? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 8 orang di dalam sini, ayo tunjuk tangan yang sudah mengerti siapa? Nah, nggak ada yang tunjuk tangan. Saya mau tunjuk tangan, Mas. Cuma saya belum berpikir, Mas apa yang bisa nggak 8.000 gitu, jalan 8. Sedikit banget ya. Jujur banget di studio cuma 8 orang. Nggak bilang-bilang sih lu. Nah, jadi segitu tuh dari 8 orang, 8-8-nya nggak tahu. Ironis kan? Yang tahu dia doang waktu itu karena udah pernah datang ke kantor dikasih paham dulu gitu. Segitunya. Jadi dalam hal ini menurutku ya. Ini belum ditanya kan kira-kira dia. Langsung dijawab aja. Udah menurutku aja. Menurutku negara itu perlu hadir. Negara perlu hadir dalam hal apa namanya? Mengedukasi, membangkitkan awareness, penyuluhan, apapun itu namanya lah, intinya sosialisasi. Ya lu bikin undang-undang tapi tidak disosialisasikan, gimana orang-orang mau tahu, ya nggak sih? Kemarin juga sempat ngobrol sama Mas Pepeng. Nah, ini ya tentunya juga negara juga harus hadir untuk melindungi sebuah karya gitu. Ya, betul. Kalau dibandingin dengan negara seperti Amerika Serikat itu sangat jauh sekali begitu Mas Pepeng ya. Jadi walaupun kita tidak bisa sehebat Amerika Serikat, tapi setidaknya kita mampu untuk menghargai karya-karya dari para pencipta lagu itu sendiri ya. Nah, sebenarnya tadi Mas Pepeng juga sampaikan bahwa manfaat musik publisher ini juga menggandeng atau melindungi para pencipta musik, pencipta lagu begitu ya. Nah, apa sih sebenarnya yang memang akan didapatkan bagi pencipta lagu ketika sudah terdaftar di musik publisher? Ya, yang pasti ini ngejawab pertanyaan Okta tadi kalau izin ada dari master rekaman dan lain-lain itu. Jadi stakeholder tadi kamu nyebutnya ya. Jadi intinya dalam sebuah lagu itu ini ketahuilah bahwa ini buat teman-teman pencipta lagu terutama ya, musisi dan pencipta lagu. Intinya adalah dalam setiap sound recording atau master rekaman itu pasti ada lagunya.
Oke. Ibarat tubuh ini, ibarat tubuh ini, kenapa kesini nggak ibarat tubuh ini ada rohnya gitu. Nah, lagu itu adalah rohnya dari master rekaman. Oke. Gitu. Jadi haknya berbeda antara dari master dengan dari komposisi lagu. Gitu. Oke. Jadi secara tidak langsung juga ini juga memudahkan bagi kami, saya yang suka cover, asik suka cover apa kita? Cover buku soalnya. Iya benar. Nah itu juga nggak perlu takut kadang-kadang juga. gue judge by its cover, terutama untuk orang-orang tertentu yang belakangan ini sering ada di media sosial nih. Nah terlepas dari itu ya maksudnya ya kita harus lurusin lagi nih. Oke. Terlepas dari itu bahwa buat masyarakat tuh nggak perlu takut buat cover asal semua berizin. Betul. Asal semua ada izinnya. Betul. Dan apalagi sekarang dimudahkan dengan adanya musik publisher yang menaungi banyak sekali pencipta lagu untuk bisa melakukan permintaan izin begitu ya. Iya, landasan hukumnya udah ada kok. Jadi dengan adanya kekisruhan yang terjadi sekarang ini, efeknya ya adalah penyanyi-penyanyi jadi takut untuk bawain lagu orang. Betul. Ya kan? Yang nanti nggak dikenal malah lagu orangnya udah tenggelam aja. Seharusnya semua saling memudahkan. Setuju. Buat si pengguna lagu dimudahkan, buat pencipta lagu juga dimudahkan harusnya. Nah inilah yang perlu diedukasi. Betul. Ke depan apa yang nantinya akan dilakukan untuk terus bisa mengedukasi masyarakat terkait dengan hal ini? Oke, yang pasti sih kalau nggak mau, gimana ya? Aku secara pribadi juga nggak mau jadi pahlawan kesiangan gitu ya. Ini sekedar share ya? Iya betul. Cuman sejak aku bekerja di Massive Music Entertainment ini aku mempunyai inisiatif program gitu dari sisi departemen aku itu untuk membuat workshop langsung ke ini grassroots ke akar-akarnya itu. Iya betul. Yaitu si musisi dan pencipta lagu. Setuju. Intinya adalah know your rights. Kalian itu punya hak. Ini kita bukan ngomongin tentang besar kecil streams, tapi walaupun sekecil apapun itu streamsnya, lu tuh punya hak gitu. Oke. Yang ditekanin ke mereka tuh begitu. Oke. Dan itulah yang memang bisa nantinya ditanya sama Frank. Bang boleh dong di-share media sosialnya atau platform mana yang mungkin bisa ditanya-tanya bagi pemirsa Kompas TV yang ingin lebih tahu lebih dalam lagi. Yang pasti sih ntar media sosial pribadi banyak DM ya. Atau punya Massive Music ya kan? Walaupun aku juga nggak pelit ngejawab DM juga sih, cuman kalau kebanyakan ya gimana ya. Ini aja deh, ya Massive Music Entertainment yaitu Instagramnya tuh Massive Music End. Massive Music End. Massive Music End. MASSIVE MUSIC ENT. Oke, ENT. Kalau END akhir program kita. Waktunya juga sudah habis. Masuk. Kami juga harus mengakhiri perbincangan ini Mas Pepen. Terima kasih. Tapi nggak akhir-akhir banget karena setelah ini Mas Pepen juga akan bernyanyi, akan menampilkan sebuah lagu yang patut kita dengar. Karena hari Sabtu ini ceria banget buat akhir pekan. Kita juga akan mendengarkan lagu dengan judul Ceriakan Dunia. Ceriakan Dunia. Untuk itu kami bertiga pamit. Saya Muhammad Syareza. Dan saya Putri Oktaviani pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Mas Franky Dinasmoro, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih Mas Pepeng.